Selamat berjumpa kembali pada saat ini di mimbar pemberitaan firman Tuhan. Di saat saya menyampaikan kabar baik kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Di hari Minggu saat ini kita berada di Minggu Sengsara 3 dalam kalender gerejawi. Biasa juga disebut dengan saat kita berada di minggu yang biasa juga disebut dengan Minggu Remenisker. Ya, Minggu Remenisker itu adalah minggu kelima sebelum Paskah, atau biasa juga disebut dengan Minggu Prapaskah. Karena itu pembacaan Alkitab pada kesempatan ini silahkan kita mempersiapkannya menjadi bacaan penyeragaman pemberitaan firman Tuhan. Di pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diambil dalam Rise Faith Common Lectionary atau RCL untuk tahun 2021 ini, yakni yang terdapat dalam bagian kitab Injil, yakni Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Kita beri tanda batas di Alkitab kita masing-masing. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan pemilik penyelenggara hidup dan kehidupan kami di Minggu Remenisker yang ada ini. Dalam kalender gerejawi, kami berada di Minggu Sengsara 3 dalam memperingati Via Dolorosa, jalan derita, jalan salib yang ditempuh oleh Yesus Kristus, dan kami pun sebagai umat yang percaya diingatkan supaya siap menyangkal diri ikut Yesus walau banyak tantangan, walau banyak pergumulan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan ketika kami membacanya kami boleh mengertinya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara, mari kita arahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, yakni dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita siapkan, yakni dalam Injil Markus yang ada di pasal 8. Injil Markus pasal 8 dibaca ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38. Baik, mari saya akan membaca firman Tuhan. Hendaklah kita bersama-sama menyimak, mendengar firman Tuhan apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka palinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apabila yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya,
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana, dimuliakanlah nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita sekalian yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ada banyak hal yang kita jumpai dan ada banyak hal yang kita lihat yang biasanya tidak sesuai dengan akal, sesuai dengan logika yang ada pada kita. Tapi semua itu mau mengantar kita supaya dalam kehidupan kita mau melihat bahwa sesungguhnya di balik segala yang kita lihat dari persoalan-persoalan yang ada, mau mengantarkan kehidupan kita supaya kita lebih mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita imani, karena Dia adalah Juru Selamat kita, penebus dosa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, di minggu Reminiscere ini saya mengajak kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan yang ada ini. Ketika kita memperhatikan bagian perikop yang ada ini dalam Injil Markus yang ada di pasal 8, ketika kita memperhatikan itu, harus kita melihat itu mulai ayat 27 sampai pasal 9 ayat 29. Itu satu kesatuan yang utuh, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang di dalamnya berbicara tentang kemesiasan dan penderitaan. Jadi kemesiasan dan penderitaan yang mau disampaikan dari bagian apa yang kita mau bicarakan pada saat ini. Ketika kita memahami bagian firman Tuhan yang ada, kita membaca tadi di ayat 31. Ayat 31 dan 32 saya membacanya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika kita melihat di bagian perikop yang ada ini, kita menjumpai bahwa sesungguhnya di ayat 31 Yesus mulai mengajarkan bagaimana dalam kehidupan ini bahwa sesungguhnya Anak Manusia harus, dikatakan di sini Anak Manusia harus, dalam bahasa Yunani itu dengan kata dei itu keharusan karena keputusan ilahi. Jadi Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Nah, menjadi jelas di sini para murid dalam kehidupan ini betapa dikejutkan dengan statement pernyataan yang disampaikan di sini. Sehingga dalam hal ini Petrus sebagai murid Yesus ya barangkali dengan atas beberapa pertimbangan menarik ke samping Yesus dan menegur Yesus. Luar biasa di sini. Sehingga di ayat 33, mari kita perhatikan bersama ayat 33 di sini dikatakan bahwa
Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman ini di ayat 33 ini melalui perkataan Petrus atau dari mulut Petrus itu, Yesus mengenal ada suara yang telah ia dengar sebelumnya. Sangat dahsyat saudara-saudara, luar biasa bahwa seorang murid yang bermaksud baik tapi dia bersifat bukan rohani itu dapat menjadi alat iblis. Hati-hati saudara-saudara dalam hidup ini. Tujuan kita terkadang baik menurut pikiran kita, tetapi kalau itu tidak menurut kehendak Allah, yang pasti itu bukanlah sesuatu yang baik di hadapan Allah. Karena itu kita harus melihat bahwa sesungguhnya tujuan kemuridan yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita menjadi sesuai secara sempurna, perfect, excellent, dengan maksud ilahi seperti yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dikatakan di sini, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hidup kita hendaklah senantiasa berpikir, mari kita berpikir yang sesuai dengan apa yang menjadi maksud, rencana, dan tindakan dari Tuhan Allah. Terkadang kita berpraduga yang bukan-bukan, berpraduga yang sebetulnya tidak ada. Tetapi itu diduga ini menimbulkan dosa terhadap diri kita sendiri. Sebab seperti apa yang terjadi dalam diri, apa yang dikatakan dari mulut Petrus sendiri, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tajam seperti silet. Tapi itu harus diterima dalam kehidupan ini, supaya dalam kehidupan kita terus membenahi diri kita, supaya dalam kehidupan kita jangan kita menunjukkan diri kita itu yang benar, yang paling benar, yang paling baik. Karena itu harus dilihat dari kacamata bagaimana maksud, rencana, dan tindakan Allah di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Mari kita lihat di sini di pasal 8, kalau kita mau memahami ayat 34 ini, itu berarti kita harus memahaminya sampai pada pasal 9 ayat 1 sebetulnya. Di situ ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi murid Yesus. Baik, saya akan membacanya di ayat yang ke-34. Ayat 34 saya akan membacanya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya dalam Injil yang ada ini, Markus, sebutan yang ada yang pertama tentang salib ada dalam perikop yang kita baca di sini. Oleh karena itu, dihubungkan dengan suasana zaman Romawi yang umum, kata yang ada ini tentunya kalau ada di telinga para rasul, kedengarannya jauh lebih mengejutkan daripada di telinga kita. Saudara-saudara, bagi pengikut atau bagi murid-murid Tuhan, hal itu mempunyai arti yang sama dengan arti kata itu bagi Tuhan, yaitu
bukan hanya tidak menyenangkan atau menggelisahkan, melainkan apa yang disebut menuju pada kematian. Ya, kematian. Iya, Yesus akan mengalami suatu permusuhan yang hakiki yang mengakibatkan penganiayaan, dan ia harus menentang penganiayaan itu. Kita baca itu misalnya dalam Yohanes 15 ayat 19 dan juga Galatia pasal 6 ayat 14. Nanti dibaca ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus harus menderita, menjadi konsekuensi yang terakhir dari ketaatan itu, dan dia mengambil resiko yang terakhir. Sehingga dalam kaitan dengan ini, dengan dirinya sendiri, sikap yang harus ada itulah penyangkalan diri, yang berarti penurunan tahta dirinya secara sempurna, perfect, excellent, supaya hidup yang ada ini berpusat ya, supaya dalam kehidupan kita berpusat pada Kristus, sehingga dalam kehidupan ini, dalam hubungan kita dengan Tuhan harus mengikuti, kita harus memasrahkan diri kita sepenuhnya pada kehendak Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kita. Selanjutnya saudara-saudara, kita membaca di ayat 35 sampai ayat 36. Saya akan membaca itu. Mari saya baca, kita mendengar. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya secara paradoksal ya, kita melihat penyerahan dan pemasrahan diri membawa satu keuntungan yang paling pasti dan paling tetap, sedangkan perealisasian diri dan pengungkapan diri yang begitu berharga bagi akal modern berarti kehilangan jiwanya sendiri. Nah, itu yang kita mau pahami di sini, bahwa dalam kehidupan ini, supaya hidup kita ini sepenuhnya ada pemasrahan diri kepada Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus dosa kita. Sehingga selanjutnya di ayat 37 saya akan membacakannya. Di ayat 37 firman Tuhan ini saya baca, mari kita mendengar. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, luar biasa di sini kita memahami bahwa sesungguhnya ketika sekali kehilangan, apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti? Saudara-saudara, di sini digunakan dengan bahasa Yunani. Kalau kita lihat bahasa Yunani yang ada, antalagma. Antalagma jadi suatu kesamaan dalam pemasaran untuk menyelamatkan nyawanya. Kehilangan itu tentu tidak dapat ditarik kembali, tapi ajaran yang begitu tegas, yang begitu keras, tidak melumpuhkan sama sekali, maka
Yesus lanjutkan mengatakan tentang hal kedatangannya, ya, kedatangan Yesus Kristus, dan juga tentang kerajaannya. Sekalipun penderitaanlah yang menanti anak manusia, namun membuat nubuat-nubuat mesianis yang ada tentang pemerintahannya karena kemenangan tentu tidak terpenuhi. Yang pasti semuanya terpenuhi, itu tidak akan tidak terpenuhi, berarti semua terpenuhi apa yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan pemahaman bagian firman Tuhan ini kita mau melihat bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita, supaya dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, murid-murid Yesus yang setia sampai akhir. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita senantiasa berinteraksi dengan semua yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini, kita senantiasa mau melakukan semuanya atas dasar kasih kemurahan Allah, anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita, kita senantiasa hidup dalam iman, menyebarkan, menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Yang kedua, dalam kehidupan kita, supaya dalam hidup ini kita senantiasa terus berproses dalam Kristus ketika menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, apakah itu pergumulan dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan ini, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita teringat dengan peristiwa ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Dia bergumul, dia mengalami penderitaan, bahkan dia mengalami sampai pada peristiwa penyaliban itu sendiri. Ini luar biasa, supaya dalam kehidupan kita melihat bahwa sesungguhnya mujizat Allah itu pasti dinyatakan kepada setiap orang yang menjadi murid Yesus yang setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga inilah yang senantiasa memotivasi dalam kehidupan melakukan apa maksud, rencana, dan tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, bahwa dalam kehidupan ini, sesungguhnya dalam hidup ini kita selalu mau hidup bagaimana kita ingat bahwa dalam hidup ini kita harus selalu mendahulukan kehendak Tuhan dalam hidup ini, bukan kehendak diri kita, apalagi mau menyesuaikannya. Dalam kehidupan ini kita harus rela menderita karena kebenaran di dalam Kristus. Dewasa ini ada orang suka membuat fitnahan, cemoohan terhadap diri kita, tapi kita harus hadapi semua itu karena kita selalu berada pada kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga apapun kata orang, fitnahan orang, cemoohan orang, kita akan senantiasa mau pikul salib Kristus. Ingat bahwa salib Kristus itu menjadikan kita rela menderita karena kebenaran. Salib Kristus adalah simbol penderitaan. Dalam kehidupan ini kita memandang salib Kristus adalah juga simbol kematian, simbol kehinaan, simbol penolakan. Dalam kehidupan ini, ketika menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi derita yang kita alami, meskipun di tengah-tengah situasi dunia yang carut marut ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita ini. Dalam hidup ini hendaknya kita senantiasa terus pikul salib, mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu berarti terus berjalan dengan Yesus. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan yang kita hadapi, ingatlah yang pasti bahwa dalam kehidupan ini ketika kita terus mengikut Dia setia sampai akhir hayat kita, apapun tantangannya dalam hidup kita, kita senantiasa mempertaruhkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa boleh memperoleh hidup yang kekal.
yang mau supaya kita tetap setia, kita taat sampai akhir hayat kita. Soli Deo Gloria. Amin.